Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan sinyal sistem untuk Fourier transform. Jadi kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas Fourier series atau Dirac Fourier. Dan kalau dilihat lagi di rencana kuliah ya, di RPS atau SAP, itu pembahasan Fourier memang akan ada beberapa minggu ya. Jadi ada dari Fourier transform, Fourier series dulu yang minggu lalu, kemudian sekarang Fourier transform, dan berikutnya adalah Fourier transform discrete. Oke, jadi hari ini adalah mengenai Fourier transform. Baik, kita review dulu dari yang sebelumnya. Fourier series itu adalah representasi sinyal periodik sebagai deret sinusoid atau kompleks eksponensial. Yang seperti disebutkan sebelumnya dan di latihan di PR juga kita lebih mengarah menggunakan yang kompleks eksponensial karena kompleks eksponensial itu lebih komprehensif ya. Di dalam kompleks eksponensial sudah termasuk sin dan cos menggunakan formula Euler. Dan juga kita sudah melihat bahwa yang dimaksud dengan deret sinusoid itu adalah berbagai sinusoid dengan frekuensi yang berbeda, tapi dengan suatu periode fundamental atau frekuensi fundamental. Oke, itu adalah tentang Fourier series atau deret Fourier. Jadi kemarin seperti ini. Ini adalah deret Fourier continue. Selalu dua ya, itu selalu mencari deretnya ini. Ini adalah CK mencari konstanta untuk deret Fourier, dan kemudian ini adalah menyatakan sinyalnya dalam bentuk deret, atau sebetulnya nanti kalau sudah ditransformasi yang ini menjadi inverse. Ini adalah mencari deret Fourier, ini adalah inverse mencari sinyalnya balik. Dan yang di bawah adalah pasangan yang sama, tapi untuk sinyal diskrit mencari konstanta, dan yang ini mengembalikan ke deret semula. Oke, di PR mungkin lebih banyak yang continue ya. Fourier discrete itu sama aja sebenarnya, malah lebih gampang mungkin, tapi itu akan lebih banyak dibahas nanti pada mata kuliah selanjutnya di DSP, pengolahan sinyal digital. Ini masih review juga, jadi kemarin ceritaannya adalah kita punya harmonisa, ada yang frekuensi fundamental, kemudian yang lebih kecilnya pada contoh di sini adalah fundamentalnya yang ke-1, kemudian ada harmonisanya ketiga, kelima, dan ketujuh ya. Kalau di yang materi sebelumnya contohnya adalah di 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau yang di sini contohnya 1, 3, 5, 7. Dan kalau dijumlahkan ini ternyata hasilnya jadinya seperti ini. Notes ini adalah bentuk sinyal pulsa tapi yang tidak sempurna. Jadi dia dengan ripple gitu ya. Tapi nah, ini juga mungkin belum terlihat dengan secara jelas kalau dari contoh-contoh soal. Tapi jadi kalau semakin banyak harmonisa yang kita gunakan, ini kan 1, 3, 5, 7. Kalau diteruskan 9, 11, terus sampai tak hingga, dia akan semakin kotak nanti bentuknya. Gitu. Dengan pola yang sama ya. Tapi kalau polanya berubah, nanti dia bentuknya nggak seperti ini lagi. Gitu. Jadi kalau kita ingin bentuknya sempurna, kalau di sini ini bisa dilihat bahwa bentuk yang diinginkan sebetulnya mengarah ke kotak. Kita menebak saja ya.
Nah, kalau ingin semakin kotak, itu dia perlu harmonisa yang sangat banyak, mendekati tak hingga. Nah, kalau selama dia masih spektrumnya seperti ini kan adalah spektrum dari yang ini ya, adalah spektrum fundamental, yaitu di harmonisa pertama, ini spektrum harmonisa 3, 5, dan 7 gitu. Semakin banyak spektrumnya, itu nanti dia bisa semakin smooth. Tapi sama seperti seluruh engineering, jadi nanti kalau untuk implementasi, semakin banyak spektrum itu berarti kalau kita bicara hardware, semakin banyak komponen yang dibutuhkan. Kalau kita bicara software, berarti programnya akan semakin berat, semakin rigorous. Mungkin lama waktu proses, atau kita membutuhkan prosesor yang dengan kapasitas yang tinggi. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita pakai spektrum yang lebih sedikit aja, kita akan dapat ripple yang lebih kelihatan jelas seperti ini. Oke. Dan akhirnya kemarin kita dapat frekuensi domain. Jadi sebetulnya saya garis bawahi lagi, arti penting Fourier pertama pada apa ya, level ini, pada kuliah ini adalah Fourier mengantarkan kita untuk melihat sinyal dari sudut frekuensi, dari domain frekuensi gitu ya. Jadi ini adalah sinyal domain waktunya, yang ini adalah sinyal domain frekuensinya. Dan kita bisa melihat ini menggunakan Fourier gitu ya. Jadi akhirnya kalau kita menerapkan Fourier, yang kita dapat adalah frekuensi domain. Oke, ini spektrumnya. Frekuensi domain ya, atau kita biasa sebut dengan spektrum frekuensi, ini seperti ini. Nah, Fourier series itu ada keterbatasannya yang disebut dengan Dirichlet conditions. Ini bisa dilihat di buku ya, penjelasan yang lebih lengkapnya gitu ya. Jadi Fourier series itu ada batasan yang dikategorikan menjadi 3. Jadi dia cuma bisa dicari jika pertama, sinyalnya itu absolutely integrable on each period. Jadi kalau kita lihat rumusnya lagi ya, ini kan untuk mencari CK, kita harus mengintegralkan dalam satu periode. Gitu. Maka dalam satu periode ini, si XT harus integrable. Make sense ya? Gitu. Berarti syarat pertama adalah sinyalnya harus absolutely integrable. Gitu. Contoh sinyal yang tidak integrable dalam satu periode apa? Yang paling gampang adalah tangensial. Silakan dibuka, cari gambar tangensial. Tangensial itu periodik. Semua yang berhubungan sama sudut-sudut tuh periodik ya, sin, cos, tangen gitu. Tangensial tuh periodik dalam setiap 2pi. Tapi dia gambarnya tuh ada sampai tak hingganya, sehingga dalam satu periode dia tidak integrable. Karena itu kalau sinyal tangensial tidak bisa diintegralkan dalam satu periode. Kalau mau kita batasi, dia integralnya sampai batas berapa. Oke, itu yang pertama, dia harus integrable. Kemudian yang kedua, limited number of peaks on each period. Nah ini ya, jadi ini kan satu periode nih, dari sini ke sini. Peaknya itu yang mana? Ini satu periode, dari sini ke sini, atau bisa juga dari sini sampai sini, atau dari sini sampai sini, either one, pokoknya satu periode. Di sini ada banyak peak, tapi masih bisa dihitung jumlahnya. Peaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di bawah juga ada 7. Berarti satu periode ini ada 14 peak. Tapi kita masih bisa hitung ya. Gitu. Jadi masih disebut sebagai limited number gitu. Tapi di sini sebenarnya limited juga sesuatu yang relatif ya. Kalau kita lagi berbicara ordernya 2, 3, maka 1000 itu unlimited. Gitu.
kalau kapasitas, dan juga bisa tergantung sama kapasitas menghitung kita. Tapi kalau memang kita punya prosesor yang sangat kuat, gitu, 300, 400 itu juga mungkin nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kita harus ngitung manual, 300, 400 sudah memusingkan. Gitu. Tapi jadi ada numbernya itu, peaknya itu harus ada sejumlah tertentu, ada batasannya. Kita nggak punya yang sampai tak hingga. Kemudian juga ada limited number of discontinuities. Ini tangensial itu juga adalah salah satu contoh discontinuities. Jadi dia kan tangensial itu bentuknya dari bawah ke atas, sementara periode berikutnya tiba-tiba dari bawah lagi ke atas lagi gitu. Itu jadi discontinue. Cuma kalau tadi tangensial itu bukan hanya discontinue ya, dia sampai tak hingga. Tapi discontinue itu sesuatu yang nggak nyambung. Kalau nggak nyambungnya cuma satu titik gitu ya, kita masih bisa pecah-pecah integralnya. Misalnya dalam satu periode ada discontinue satu titik. Kita mungkin bisa pecah integralnya dari A sampai titik discontinue, kemudian dari titik discontinue sampai akhir periode gitu. Tapi kalau udah terlalu banyak, itu kan jadi sulit. Nah, karena itu sama seperti ini, limited number. Cuma limited number itu berapa angkanya, itu tergantung kapasitas kita menghitung. Seperti tadi, kalau kita menghitungnya manual akan lebih sulit, tapi kalau kita menghitungnya menggunakan alat bantu, tetap ada batasannya. Oke, anyway, itu membuat berarti Fourier series itu ada batasannya. Tidak semua sinyal bisa kita cari ini ya, bisa kita cari Fourier seriesnya. Yang jelas memang sinyalnya harus periodik. Batasan yang paling utama sinyalnya harus periodik.